Siapa di sini yang pernah melakukan sesuatu? Baik, turun tangannya. Coba baca semuanya. Kalimat seperti itu adalah kalimat yang disebut ajakan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks persuasif. Ada yang pernah dengar apa itu teks persuasif? Coba, kata-kata yang mengajak. Oke, coba. Kalimat yang bersifat membujuk agar pihak yang dibujuk menjadi Baik, masih ada lagi? kalimat yang membujuk secara halus untuk meyakinkan. Oke, baik. Jadi teks persuasif itu adalah teks yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk orang melakukan suatu tindakan sesuai dengan keinginan penulis. Contohnya seperti ini kan? Ada contoh lain selain ini? Ayo belajar. Yang mengajak lah. Ayo masukkan kelas. Apa? Ayo masukkan kelas. Boleh. Ayo ngomong sama. Coba. Mari bekerja kelompok. Ayo belajar dan hidupkan dunia. Ya, ayo bersama. Iya, oke. Ayo lagi. Ayo di sini. Ayo belajar. Ya, ayo mana? Siapa lagi? Mari membudidayakan yang membaca buku. Ya, benar. Baik, selanjutnya yang kita temukan dari penggunaan bahasanya. Yang pertama itu terdapat kata inspiratif. Jadi menurut KBBI, siapa yang tahu apa itu KBBI? Apa? Jadi, ya benar. Nah, jadi KBBI memiliki suatu kata, jadi menyatakan larangan atau suatu keharusan untuk melakukan suatu tindakan. Jadi maka dari itu dalam teks persuasif biasanya terdapat imperatif. Jadi imperatif itu maksudnya memerintah, misalnya lakukanlah, katakanlah itu hindari, jangan, dan makan. Gitu. Yang kedua itu terdapat konjungsi argumentatif. Contohnya seperti kata oleh karena itu, maka dari itu, akibatnya, dan lain sebagainya. Jadi adanya konstruksi argumentasi akan membuat pembaca lebih terbuka pada teks yang kita tulis. Selanjutnya ada terdapat data dan fakta. Misalnya yang istilah belum ada di catatan kalian, catatannya ya deh. Udah ada di catatan kalian itu ciri-cirinya itu. Ajakan. Ciri teks persuasif ini adanya kalimat ajakan di dalamnya. Bagi siapa yang pernah nonton iklan? Aku. Iklan. Aku. Apa? Saya belum. Seperti di iklan kita, kalau misalnya ada sebuah produk ditampilkan, itu pasti supaya mengenal dari kita, bukan? Benar nggak? Benar. Supaya kita beli, nah itu produknya. Jadi berarti pasti ada kata ajakan seperti ayo, mari kita beli seperti itu pasti ada kan? Jadi setelah kita membahas tentang pengertian, siapa yang tahu? Jadi kesimpulannya tujuan teks persuasif itu apa? Siapa yang tahu? Tujuan dari teks persuasif siapa yang tahu?
Ada kan tujuannya biar kita beli, seperti itu bukan? Jadi seperti itu. Jadi tujuannya itu supaya kita melakukan perintah sesuai dengan keinginan penyuruh. Oke? Siapa? Menjaga kebersihan lingkungan. Adalah menjawab kita bersama. Lingkungan yang bersih akan membuat kita Apa yang lain selanjutnya siapa? aku tidak diterima. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang bersih akan membuat kita sehat dan nyaman. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak mencoret-coret fasilitas umum. Ayo kita jaga kebersihan lingkungan agar hidup kita lebih baik. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke struktur teks persuasif. Jadi, struktur teks persuasif ini ada 4. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Dan yang keempat, penegasan kembali. Jadi, setelah kalian membaca di sini kita akan mengidentifikasi. Mengidentifikasi maksudnya mengenali yang mana di sana struktur dari teks persuasif. Baik, dijelaskan satu-satu ya. Yang pertama, pengenalan isu ini adalah pengantar atau penyampaian tentang isu dan topik yang menjadi dasar tulisan. Dan apa sih yang dibahas di dalam teks itu? Apa sih yang dibahas? Siapa yang tahu yang mana di sana? Pengenalan isunya yang mana? Apa sih yang dibahas di dalam teks ini? Siapa yang tahu? Jadi di sini yang menjadi isunya ya kan, mengapa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi bagian ini memperkenalkan yang menjadi topiknya adalah tentang kebersihan lingkungan. Gak usah dipukul dek mejanya deh, kalau nggak banting aja keluar. Selanjutnya itu rangkaian argumen. Jadi struktur kedua dalam teks persuasif itu yaitu rangkaian argumen. Jadi di sini berisi pendapat, fakta terkait isu yang dibahas pada pengenalan isu. Fakta enggak sih? Siapa yang tahu yang mana di situ? Rangkaian argumen, yang mana di situ? Faktanya yang mana? Itu yang adalah menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kurang benar. Siapa yang lain? Yang lain? Nah, benar. Yang menjadi rangkaian argumen adalah lingkungan yang bersih akan membuat kita sehat dan nyaman. Betul nggak seperti itu? Betul. Jadi bagian ini, kalau sudah seperti itu argumennya, kalau sudah seperti itu berarti yakin kan kita terhadap topik ini? Yakin nggak sih? Yakin nggak sih tentang bahwasanya lingkungan yang bersih akan membuat kita sehat dan nyaman? Yakin? Yakin. Selanjutnya pernyataan ajakan. Jadi pernyataan ajakan ini berisi ajakan pada membaca untuk perintah menunjuk tangan. Ya, sudah dengar ini dua? Coba deh. Gantian ya. Ayo kita jaga kebersihan lingkungan agar hidup kita lebih baik. Yang lain. Ini bisnis. Mana? Mari kita mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak mencoret-coret fasilitas umum. Yang lain. Ayo kita jaga kebersihan lingkungan agar hidup kita akan lebih baik. Yang lain. Agar kurang tepat. Pernyataan ajakan. Yang mana? Ayo bersihkan lingkungan. Yang lain. Coba yang belakang. Mari kita mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Lanjut deh. Sedikit lagi. Sedikit lagi.
Mulai mana di sini yang pernyataan ajakan? Wah, oleh karena itu mari kita mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak nah sekali. Nah, jadi bagian yang dibacakan oleh hari ini sudah saya ajarkan kepada pembaca untuk betul nggak? Enggak. Kenapa enggak? Coba berikan pendapatmu. Kenapa kau bilang itu tidak? Yang disampaikannya tidak? Ajan komen. Jadi ajakan kan? Mari kita mulai dari hal kecil. Itu ajakan nggak? Ajakan ini. Dan selanjutnya kita masuk ke penegasan kembali. Jadi penegasan kembali ini seperti kesimpulan. Jadi struktur teks persuasif itu yaitu penegasan kembali, yaitu menegaskan pernyataan sebelum disadari dengan kata demikianlah dengan oleh karena itu. Nah, banyak sekali. Siapa yang tahu mana sih penegasan kembali? Di situ Miss meminta kalian untuk mengidentifikasi struktur teks persuasif. Ada berapa tadi strukturnya? 4. Jadi kalian identifikasi, kenali yang mana sih di situ? Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Oke? Oke, nanti mati PSN 1 minit. Dari negara kan? Matra gila. Matra kan dibuat. Dia hebat nih. Identifikasi, mengenali yang mana itu teks persuasif berdasarkan yang dibilang tadi. Teks itu, kenali yang mana di situ, pengenalan isu yang mana, rangkaian argumen yang mana, pernyataan ajakan yang mana, dan penegasan kembali. Oke? Kita berhubung waktunya sedikit. Bukan apa tadi itu teks persuasif? Nah, jadi teks persuasif itu adalah teks yang bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan suatu tindakan sesuai dengan keinginan penulis. Baik, sebelum kita mulai, kita tolong buat doa deh. Baiklah, jawab teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Izinkan saya berdoa bersama saya. Terima kasih Yesus.